Bung Anies Baswedan ya. Kita berharap kalau bisa disandingkan dengan AHY kan tentu hal yang baik ya. Sejauh tidak ada yang mengingkari suatu komitmen, kita jaga komitmen ini. Di dalam hidup juga kan begitu. Waktu berjalan, tinggal kita saling berbicara satu sama lain. Tentu jawabannya nanti kan kita serahkan ke Mas Anies. Kalau Ganjar AHY pernah kebayang nggak Ganjar AHY? Ya, politik ini tentu dinamik. Akhir tahun, nih banyak banget nih hal-hal yang diobrolin saat akhir tahun. Salah satunya kalau ngobrolin soal keuangan, ini nih masyarakat heboh dengan yang namanya resesi. Sebenarnya apa sih pengaruh resesi? Mungkin teman-teman netizen juga nggak tahu nih, resesi itu apa dan pengaruhnya seperti apa? Ngaruh nggak sama kebijakan-kebijakan politik yang nantinya akan diambil oleh pemerintah maupun anggota dewan? Nah, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Apa kabar nih teman-teman netizen? Jumpa lagi dengan saya Yasir Nene Ahmad dalam obrolan rasional santai dibahas hingga tuntas. Tadi saya membukanya dengan satu kata yaitu resesi. Nah, kita obrolin soal ini dan juga terkait dengan bagaimana dinamika politik di 2024 dengan salah satu politisi senior dari Partai Demokrat. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mas Didi. Ya, selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sehat ya, Bang? Alhamdulillah. Abang ya? Siap, panggil abang boleh, panggil gaya Amerika juga boleh. Oke, bebas. siap. Ya. Bang Didi Irawadi Syamsuddin. Siap. Beliau merupakan politisi Demokrat dan sekarang itu berada di anggota DPR Komisi 11 ya Bang? Komisi 11. Ya, yang menaungi soal keuangan nih. Nah, makanya tadi saya buka soal resesi. Nah, sebenarnya kita sebagai masyarakat kudu khawatir nggak sih sama resesi? Kalau di Komisi 11 ini kan lebih paham nih. Begini ya, kalau waspada tentu semua boleh waspada. Kalau melihat situasi global yang ada saat ini ya. Tetapi menurut saya pemerintah ini jangan membangun pesimisme ya. Ya, kemarin kita ngalamin pandemi 2,5 tahun, hampir 3 tahun ya. Keadaan ekonomi sangat sulit. Ekonomi tidak bergerak, tidak ada pergerakan ekonomi yang signifikan sehingga mengganggu kesejahteraan sejarah nasional. Tetapi kita jauh lebih baik dari negara-negara lain ya, bahkan negara-negara besar, negara maju di belahan Eropa, di Eropa Barat, di Amerika, karena ternyata kita bisa menghadapi seperti Pak Presiden Jokowi katakan, kita nggak segawat yang lain, memang benar. Tapi kalau kita waspada, ya kita harus waspada. Waspada tapi positif begini, ya. Kenapa kita cukup aman? Ya, karena sampai hari ini ketahanan pangan kita bagus. Kalau ketahanan pangan kita bagus, tahun depan harusnya nggak usah khawatir. Oleh karenanya harus dijaga benar-benar ini ketahanan pangan ini. Jadi yang misalnya contoh impor-impor yang nggak perlu ya dibatasi, ya nggak perlu atau jangan atau dibatasi. Kan kemarin-kemarin masih banyak yang mau impor macam-macam tuh ya. Ada menteri yang kemudian diganti oleh Pak Jokowi mau coba impor beras lah, impor apa. Nah ini diperhitungkan kalau memang sektor ketahanan pangan, pertanian, perkebunan, peternakan kita bagus ya itu kita optimalkan, kita maksimalkan. Kalau memang tahun depan potensi, saya mengatakan potensi ya, potensi resesi itu bisa terjadi kalau ketahanan pangan baik, sebagaimana kita mengalami COVID 2,5 tahun, tapi kan Indonesia relatif masih aman. Kecuali daerah-daerah pariwisata, misalnya kita bicara Bali atau Bali, Jogja atau Toraja itu mungkin agak terganggu, tetapi Bali sendiri punya ketahanan pangan juga, ada yang namanya Kabupaten Bangli di sana ya, pertaniannya cukup kuat sehingga bisa survive sampai hari ini. Tetapi saya ingin mengatakan begini, ini kan di kalangan pemerintah sendiri itu lucu, jadi tidak sekata, ada yang Pak Jokowi bilang kita aman nih, negara ini aman, tapi di satu sisi kadang-kadang bilang, ancaman resesi. Bahkan beberapa menteri mengingatkan, ini tahun depan ancaman resesi dunia. Ya, kalau masih potensi, janganlah terlalu bikin hal-hal yang menakutkan. Ya. Karena perlu diwaspadai, tapi jangan sampai memberikan dampak perlu waspada, kekhawatiran ya.
tapi jangan membuat masyarakat pesimis, panik karena 2,5 tahun agak terganggu kan kita karena pandemi ini ya. Nah, menurut saya kalau belum gawat-gawat banget, lebih baik bangun optimisme. Bagaimana kesiapan tahun depan itu menghadapi persediaan pangan yang ada, persediaan kebutuhan hidup yang ada, bagaimana mengatasi jangan sampai terjadi inflasi, terjadi gangguan ekonomi yang harusnya bisa diatasi. Memang kemarin itu ada perang di Ukraina ya, sempat kan ditakut-takutin akibat perang ini, wah bisa negara kita kacau gimana. Ya mungkin di sekitar Eropa terganggu, tapi Indonesia sampai hari ini kan aman-aman saja ya, walaupun katanya juga ada potensi China akan menginvasi Taiwan, tapi kan itu sesuatu yang belum pasti ya. Nah, justru tugasnya negara, pemerintah, ketika kemungkinan potensi itu menjadi sesuatu yang terjadi, siap mengatasinya, tugas pemerintah. Jangan rakyat yang disuruh siap-siap dibikin pesimis, lalu jadi timbul ketidakyakinan, nanti nggak membangun ekonomi, jadi nggak yakin, ketahanan pangan terganggu dan sebagainya, jadi benar-benar kena resesi yang mengganggu kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi menurut saya pemerintah lebih bangun optimisme kalau itu terjadi, justru bagaimana pencegahannya, mengatasinya kemungkinan itu sehingga rakyat itu benar-benar siap dan terlindungi, dan tugas negara di sini yang paling utama adalah negara jangan dibalikin ke rakyat. Yang membangun optimisme ini yang memang menurut Bang Didi sendiri sudah dibangun oleh pemerintah. Justru kita siap untuk menghadapi resesi, bukan kita takut nih ngadepin resesi. Yang saya lihat masih ditakut-takutin, masih ditakut-takutin. Agak bahasa narasi yang dibangun pemerintah ini membangun kekhawatiran yang berlebihan. Menurut hemat saya, membangun suatu kewaspadaan, mengingatkan kita waspada lebih baik daripada membangun pesimisme. Seolah-olah tahun depan kita akan ambruk karena resesi. Ya ini kurang. Lebih baik kita yang tadi saya katakan, kita melakukan bagaimana pencegahan, persiapan menghadapi kalau kemungkinan yang masih belum pasti itu bisa terjadi. Itu lebih. Jadi bangun optimisme lah. Jangan bangun pesimisme. Nyatanya kan Pak, jadi jangan kontradiktif dengan apa yang didengung-dengungkan, dikatakan Pak Jokowi. Wah, kita kan masih kecil begini-begini, tapi menterinya, kadang Pak Jokowi sendiri lupa. Dia bilang, wah ancaman resesi segala. Ya, suatu potensi, tetap ada kewaspadaan yang dengan bahasa narasi yang wisdom lah. Ya, jadi jangan yang menakut-nakuti rakyat. Membangun optimisme ini, kalau berbicara soal membangun optimisme ini, saya juga tertarik untuk menanyakan, inikah yang juga dilakukan oleh Partai Demokrat membangun optimisme untuk pemilu 2024? Kami tentu harus yakin, apalagi alhamdulillah dari survei-survei dari beberapa lembaga yang kredibel, salah satunya Kompas dan beberapa lembaga yang lain, survei kami makin membaik ya. Bahkan di survei Kompas kami masuk 3 besar. Ini satu hal yang sangat baik menurut saya ya. Tapi kami kan nggak boleh juga terlalu terbuai oleh survei yang dilakukan Partai Demokrat hari ini ya, sejak Mas Ahaye jadi ketum, itu benar-benar kader diminta turun ke bawah. Kader dari pusat sampai daerah, baik anggota legislatif maupun yang di luar lembaga legislatif, semua turun ke masyarakat, ya, membantu masyarakat yang mengalami kesulitan. Dan itu dengan biaya sendiri kita lakukan pada saat pandemi dari awal ya. Terus kita lakukan itu, membantu masyarakat, mendengarkan aspirasi masyarakat, dan bagi anggota legislatifnya memperjuangkan di Senayan tentunya. Contoh yang kami perjuangkan dan alhamdulillah akhirnya boleh dikatakan berhasil. Undang-undang Cipta Kerja akhirnya kan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kami kan walk out pada saat itu karena Undang-undang Cipta Kerja itu tidak berpihak pada masyarakat menengah ke bawah, apalagi kaum buruh, bahkan terhadap lingkungan hidup dan sebagainya ya. Jadi kesan kami hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Kami walk out,
kami tidak setuju itu, minta dibatalkan, tapi saat itu pimpinan dan mayoritas partai nggak mau membatalkan, terus berlanjut. Akhirnya civil society sebagian menggugat di Mahkamah Konstitusi. Dan ternyata hasilnya itu seiring dan sejalan dengan perjuangan kami. Itu salah satu perjuangan kita. Di samping tentu banyak hal-hal yang lain. Tapi karena ini waktunya singkat nggak bisa saya cerita semuanya. Nanti kapan-kapan saya cerita lebih banyak lagi. Tapi itu yang salah satu yang fenomenal. Termasuk juga kenaikan harga BBM kami juga menolak ya. Kami menolak. Karena ternyata, ini saya boleh cerita sedikit ya, karena bantuan langsung tunai sebagai kompensasi itu tidak siap pemerintah. Walaupun niatnya baik mengadakan ini berdasarkan BLT. Apa nih ngomong BLT tidak siap ini? Kalau kita lihat fakta di lapangan kan bukan rahasia umum lagi bahwa BLT ini banyak tidak tepat sasaran. Bahkan Badan Pusat Statistik pernah menyatakan beberapa waktu yang lalu, sebagai contoh, di Papua itu efektivitas bansos itu nggak sampai hanya 1%-an, gila nggak? 99% kemana? Di Maluku 8%, keseluruhan Indonesia di bawah 50%, 40%-an. Berarti yang lainnya nggak tepat sasaran, jatuhnya ke orang-orang yang sama yang nggak perlu, yang memang nggak perlu BLT ini, nggak perlu bansos ini. Bahkan di beberapa daerah jatuhnya ke orang yang mampu. Nah, jadi kalau artinya begini, sebelum BLT itu diberikan, disalurkan, data-data masyarakat yang perlu bantuan ini dibenahi dulu. Sampai saat ini kan data-data kependudukan kita kan masih bermasalah. Ini makanya kami kemarin nggak setuju kenaikan BBM. Jadi menurut Abang jelas membebani rakyat. Untungnya minyak dunia kan sempat turun ya, jadi pemerintah agak ketolong. Tapi kan di awal-awal makanya timbul penolakan besar ya, ada demo, ada kritik-kritik keras dari kelompok masyarakat yang memang menyengsarakan masyarakat. Jadi menurut Abang baiknya itu BLT, pemberian BLT-nya yang diperbaiki atau BBM yang nggak usah dinaikin? Data kependudukan itu dibenahi dulu. Kalaupun BBM dinaikin, lalu kompensasinya langsung ke orang ya dengan bantuan langsung tunai atau bansos dan lain-lain, tepat sasaran jadinya. Jadi jangan sampai BBM naik sementara masyarakat miskin banyak yang tidak dapat kompensasi karena sebagian jatuh ke orang mampu. Ini bisa ditanyakan ke BPS beberapa waktu lalu. BPS mengatakan demikian. Kita juga tanya nih teman-teman netizen yang dapat BLT ini tepat sasaran nggak? Teman-teman yang dapat di kampung-kampung dia tanya deh. Ini kalau berbicara soal persiapan politik ini akan merambah kemana-mana ya, karena pencapaiannya apa yang dilakukannya tentu untuk rakyat begitu seperti yang disampaikan oleh Bang Didi. Nah untuk 2024 sendiri strategi dari Partai Demokrat ini apa? Strategi kalau ke rakyat tentu kita terus berkomunikasi dengan rakyat, menyerap aspirasi rakyat. Kalau strategi di dalam kalau menyerap aspirasi rakyat itu terlalu ngawang, yang konkretnya dong Bang. Ya itu kan kita perjuangkan tadi ya, perjuangannya antara Undang-Undang Cipta Kerja, lalu bagaimana menolak kenaikan BBM itu kan aspirasi rakyat. Jadi yang konkret dalam konteks mengusung calon presiden atau gimana nih? Atau menuju ke sana? Oh menuju ke sana. Menuju ke sana ya kalau konteksnya untuk memilih calon presiden tentu kita memilih calon presiden yang bisa seiring dengan sejalan dengan visi dan misinya Partai Demokrat. Nah itu. Nah sementara ini kan ya adinda kita ini kan sudah lihat di media massa yang sementara yang kita cocok itu dengan Bung Anies Baswedan ya. Kita berharap kalau bisa disandingkan dengan AHY kan tentu hal yang baik ya. Sudah merasa cocok, tapi kenapa belum dideklarasikan? Nah itu kan harus terus proses masih berjalan ya. Karena di sini kan Demokrat kan tidak 20%, kan ada parliamentary threshold 20%. Jadi tiga partai ini terus membangun kesamaan, kesepakatan masih proses ya. Kalau dipresentasiin berapa persen tuh? Apanya tuh? Demokrat mendukung Anies Baswedan sebagai presiden. Kalau dipresentasiin bisa nggak Bang? Atau belum berani? Wah ini terlalu dini kalau saya menyampaikan presentasi.
70%, 80%? Tentu ya prosentase yang paling tinggi lah. Karena kan kita udah dari awal komunikasi kita bangun dan Bung Anies ke kantor kami ya. Sudah keliling ke semua partai yang yang diperkirakan mengusung dia. Kita tinggal masalah waktu aja. Masalah waktu untuk mendeklarasikan mendukung Anies Baswedan. Ya, kalau tentu dengan catatan ya kesepakatan semua partai. Tentu harapan partai kami kalau bisa Mas AHY itu bisa juga bersama beliau gitu ya. Tapi kita tunggu saja. Kita wait and see. Yang pasti pada pemilu semua masih cukup waktu. Demokrat pada saat ini yang pasti masih terus konsolidasi ke bawah ya. Ya, konsolidasi ke bawah bagaimana Demokrat itu benar-benar jadi partai yang menjadi alternatif ya. Ketika ingin mengulang kemenangan yang periode-periode sebelumnya. Itu cita-cita semua partai saya kira. Apalagi Demokrat yang pernah dua periode di dalam kekuasaan dan punya pengalaman tentu ingin mengulangi lagi. Nah, ini informasi juga nih buat teman-teman netizen nih. Kadang-kadang mereka lupa nih bahwa Partai Demokrat itu pernah berkuasa 2 periode. Nah, ini nih yang baru yang dan presidennya dari Demokrat. Presidennya dari Demokrat 2 kali, yaitu dari Bapak SBY, Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi tentu saja Demokrat ingin mengulang kesuksesan tersebut ya. Pasti. Dengan pengalaman 2 periode itu nggak main-main kan. Betul. Dan ini salah satunya adalah dengan menokohkan AHY. AHY saya kira kader muda yang disukai kaum milenial ya. Dan dia kader muda yang cerdas, yang menurut hemat saya memang pantas untuk menjadi pemimpin masa depan Indonesia ya. Dan kalau bisa bersama Mas Anies Baswedan ya tentu 2 anak muda yang kan masa depan Indonesia ini di tangan anak muda nih. Tadi ditanya ke milenial ya, anak muda ya. Lebih pemimpin muda yang tua itu mendukung ya, memberikan semangat ya. Jadi yang senior memberikan semangat karena sekarang di dunia era pemimpin muda kalau kita lihat ya. Lihat banyak prime minister atau apa ya pemimpin muda tuh banyak ya. Saingannya Mas AHY sama Mas Anies juga termasuk muda loh. Termasuk muda, tapi ada yang senior juga. Tapi kan itu terserah publik ya. Tapi bagi kami karena pemimpin kami ini adalah kaum muda dan punya visi dan misi yang untuk Indonesia yang lebih baik ke depan, ya tentu kami menawarkan pimpinan kami ya Mas AHY tentu nantinya dengan syukur-syukur bisa dengan Mas Anies Baswedan gitu ya. Kalau ini sudah andai kata nih kalau kita berbicara politik nih teman-teman netizen ini dinamis sekali nih. Nanti hari ini bilang apa, nanti besok jadinya apa begitu nih termaksud pasangan di Pilpres calon presiden. Ini masih bakal calon presiden ya. Betul. Pasangan capres dan cawapres, bakal capres dan cawapres. Kalau seandainya kita berandai-andai lah Mas Didi, kalau seandainya ada partai lain yang mengajak koalisi Demokrat selain Nasdem, tapi tidak dengan Anies Baswedan, peluang itu masih ada nggak? Paling tidak sampai hari ini kita tentu harus komit ya. Kita mendukung Mas Anies Baswedan, kita jaga komitmen itu ya. Sejauh semua partai-partai yang ada 3 partai di sini Demokrat, Nasdem dan PKS ini tidak berubah dan punya keyakinan ya pertahankan keyakinan itu ya. Dan kita membuka peluang juga kalau ada partai lain yang ingin bergabung dengan kita. Ya, sudah ada beberapa partai ingin walaupun di koalisi yang lain ingin mengusung udah ada. Sudah ada. Partai tinggal, dari yang mana tuh? Tinggal buka di media aja lah. Saya nggak ada ngomong di sini. Sudah ada itu ya. Sudah ada ya. Partai-partai pemerintah. Partai-partai pendukung pemerintah kemarin. Iya, itu kan negara demokrasi ya. Biarkan aja nggak apa-apa. Walaupun ujungnya tentu keputusan partai masing-masing. Betul. Gerakan-gerakan itu udah ada ya. Gerakan misalnya mendukung Mas Anies, mendukung Mas Ganjar kan ada kan. Itu ada hak semua. Tetapi di Demokrat solid ya. Kalau bisa Anies AHY tentu ini menjadi kekuatan yang luar biasa untuk suatu perubahan. Kalau Ganjar AHY pernah kebayang nggak Ganjar AHY? Ya politik ini tentu dinamis ya, tapi kami harus komit dengan apa yang menjaga komitmen ini kan yang nggak mudah ya. Betul. Jangan sampai kita hari ini begini besok berubah lagi. Sejauh nggak ada kejadian-kejadian yang tidak bisa memisahkan, masa kita harus di forum ini lalu saya bilang
sana sini nggak baik ya. Betul. Semua pemimpin yang bagus ya. Tapi bagi kami tentu Anies ya yang dari awal kita sudah ini, walaupun Mas Ganjar juga ya bagus menurut saya ya. Tetapi kita harus komit dong, nggak bisa dong kita pagi bilang pagi berubah ya, pagi bilang tahu pagi sore tempe gitu apa. Iya. Aduh, itu aku juga lupa tuh istilah itu. Tapi yang jelas memang menjadi seorang politisi itu yang paling sulit ya, itu bagaimana menjaga konsistennya itu ya. Ya, politisi itu harus menjaga konsistensi. Sejauh semuanya itu ada komitmen itu, sejauh tidak ada yang mengingkari suatu komitmen, kita jaga komitmen ini. Di dalam hidup juga kan begitu. Betul. Di dalam ikatan yang sederhana, ikatan perkawinan suami istri aja kan komitmen kan. Iya. Ya, sama di mana-mana menjaga komitmen sejauh nggak ada hal-hal perselingkuhan, politik, tidak ada yang berkhianat, ya kita jaga. Betul. Hidup ini bagaimana menjaga komitmen, dan menjaga persahabatan. Bila saya bersahabat dengan Adida saya ini kan ya. Iya. Nah ini yang penting, bagaimana menjaga komitmen, menjaga konsistensi, apalagi dalam ucapan dan juga perbuatan. Kemudian Bang Didi, kalau kita lihat juga nih, kalau saya baca-baca dan kita telaah secara orang awam yang bukan yang ngerti politik banget, ini nih kayaknya yang berat nih sekarang tuh adalah didilan antara PKS dan juga Demokrat nih, karena nampaknya PKS juga mau ngusung nama, Demokrat juga mau ngusung nama untuk disandingkan dengan Anies gitu. Apakah memang dinamika itu yang terjadi sehingga hingga saat ini PKS maupun Demokrat belum melakukan deklarasi secara resmi terhadap Anies Baswedan? Itu hal yang biasa saya kira ya. Setiap partai ingin mengusung apa yang menjadi kader terbaiknya. Ya kita ini kan waktu berjalan, tinggal kita saling berbicara satu sama lain. Tentu jawabannya nanti kan kita serahkan ke Mas Anies. Betul. Dan serah Mas Anies mana yang dia pilih untuk dan semua harus mematuhi dan menghormati keputusannya, karena kita berkoalisi dan dalam berkoalisi ini kita serahkan ke Mas Anies, ya biar pada akhirnya beliau yang memutuskan dan harus dihormati oleh koalisi yang ada ya. Tetapi Demokrat tentu punya kader terbaik, tentu sebelum ada keputusan dari Mas Anies Baswedan tentu kita akan perjuangkan yang terbaik. Oke. Ya. Nah kemarin juga ada tuh yang menarik dari Menteri yang juga Ketua Umum Partai Golkar, Mas Erlangga Hartarto, yang bilang Partai Biru nih kemungkinan akan bergabung. Itu biru yang dimaksud Demokrat bukan sih, Bang Didi? Itu harus ditanyakan ke orangnya langsung. Harusnya sih begitu ya, tapi kan kalau komunikasi kan wajar ya. Kalau orangnya nggak ada, saya nanya ke Bang Didi. Yang pasti Demokrat sampai hari ini, yang saya bilang tadi, kita menjaga yang terbaik, komitmen ya, pembicaraan, komitmen dari awal yang sudah kita bangun. Oke. Ya. Berarti itu kita jaga dulu. Sekarang lagi banyak banget ya mendekati ataupun dinamika politiknya emang harus benar-benar dijaga terus ya. Semua partai pasti akan berkomunikasi ya. Termasuk PDIP. Kita ke siapapun nggak ada masalah ya. Oke. Kita ke siapapun nggak ada masalah, tetapi kalau untuk koalisi presiden kan dari awal yang kita bangun yang tadi saya katakan ya. Betul. Itu kita jaga itu sejauh ini berjalan dengan baik ya. Jadi kita jaga saja, kita tunggu saja. Waktu terbaik kita serahkan pada Mas Anies ya. Untuk menentukan wapresnya, tetapi yang pasti bagi Demokrat ya, bagaimana yang saya bilang tadi, terus membangun ke masyarakat ya, berkomunikasi dengan publik, menyerap aspirasi masyarakat, itu yang paling utama bagi partai kita saat ini. Kalau di PDIP semua tergantung ketum Bu Mega. Kalau di Demokrat sendiri seberapa besar pengaruh keputusan dari seorang Pak SBY? Saya kira Demokrat sesuai namanya Partai Demokrat ya, sangat demokratis ya. Walaupun finalnya tentu di tangan ketum ya, tetapi masukan-masukan dari kader seorang SBY, Pak SBY ataupun Mas Ahy itu mendengarkan. Jadi dibuka forum bagaimana kader-kader memberikan pendapat-pendapat, didengarkan oleh beliau. Saya kira memang harus demikian partai ya. Apalagi yang namanya Partai Demokrat kan, berarti prinsip demokrasi sebagai partai yang demokratis ya kita jaga terus ya, kita maintain terus begitu.
Jadi perbedaan pendapat biasa di Demokrat. Ya, tapi namanya partai pada akhirnya kan nanti keputusan itu adalah di tangan ketua umum. Yang penting prosesnya diberikan kebebasan untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi yang baik tentunya ya. Kemudian ini, emang agak klise sih pertanyaan saya ini, tapi ingin saya tanyakan begitu. Tentu saja ada tenggat waktunya nggak sih? Kapan akhirnya Demokrat akhirnya bisa memutuskan, oke, secara resmi kami mendeklarasikan untuk mendukung Anies karena Anies sudah memilih AHY untuk menjadi wakil. Tentu pasti ada tenggat waktunya dong, Bang. Ini kan masih proses, kita menunggu aja karena pemilunya masih lama kan. Pendaftaran calon presiden masih lama. Yang depan mata ini bagaimana pendaftaran calon legislatif dulu. Berarti tenggat waktu tidak jadi masalah ya? Ada saatnya nanti ada ya. Saatnya. Ada saatnya. Tahun depan? Jadi, tahun depan pasti bisa, kayaknya tahun depan. Tahun depan. Tahun depan yang masih ada 12 bulan lagi soalnya. Ya, ada sebelum batas akhir sebelum ini batas ya. akhir sudah di ini. Ya. Betul. Kan partai-partai lain juga kan belum juga final juga kalau kita lihat ya. Iya. Malah yang lebih jelas yang sudah final yang lebih jelas malah Demokrat dengan koalisinya kan lebih tegas ya. Dan PKS tinggal deklarasinya yang belum, tapi komunikasi terus berjalan. Sudah berjalan. Ya. Oke, ini mudah-mudahan sebagai salah satu strategi yang baik ya buat Demokrat dan juga partai-partai koalisi lainnya untuk mengusung Anies, dan kita lihat lagi seperti apa dinamika politiknya. Terima kasih Bang Didi telah. Gak ada yang lain lagi ditanya nih. Cukup ini kayaknya. Saya kira tadi. Oke, mau ditanyain apa lagi nih Bang Didi? Terserah host ya. Soalnya menarik juga nih soal kalau gitu terakhir saya ingin ini kan mengundang Bang Didi ini kan sebenarnya juga berharap agar teman-teman netizen di luar sana bisa melek politik. Jangan sampai mereka itu merasa apatis dengan politik, kemudian mereka merasa acuh dengan politik begitu. Sehingga benar-benar ketika di 2024 mereka bisa menggunakan hak politik mereka dengan baik. Boleh dong pesannya untuk teman-teman netizen yang masih acuh atau masih nggak peduli begitu, bagaimana mereka harus bersikap dengan politik di 2024? Saya boleh memulainya dari negara dulu ya, karena yang paling tanggung jawab negara. Jadi begini ya, agar masyarakat termasuk netizen, kaum milenial semua yakin pemilu ini berjalan dengan baik, dimulai dari negara. Negara tentu harus mempersiapkan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah berpikir perpanjangan masa jabatan eksekutif dan legislatif. Sampai hari ini nampaknya masih belum padam banget itu keinginan untuk berkuasa lebih panjang ya. Jangan sampai ide perpanjangan 2 atau 3 tahun itu muncul lagi ya. Kemarin saya dengar-dengar udah orang sekitar kekuasaan mulai memunculkan lagi. Karena kita ini sudah yakinkan ya rakyat bahwa kita menjaga konstitusi yang ada. Konstitusi itu sakral, bahwa kekuasaan itu harus dibatasi, ya. Saya ngomong agak panjang dikit nggak apa-apa ya. Nanti silakan kalau mau dipilah-pilah lagi ya. Jadi gini, kita pengalaman Orde Lama itu tumbang karena kekuasaan yang panjang ya. Bung Karno harus tumbang juga, seorang pahlawan proklamator, tapi kekuasaan yang panjang kurang lebih saya lupa 22 tahun ya, akhirnya tumbang juga ya. Lalu Pak Harto dengan 32 tahun Orde Baru tumbang juga. Jadi kekuasaan yang terlalu lama itu nggak dibatasin itu berbahaya. Nah ini yakinkan dulu pemerintah biar jangan meremehkan kaum milenial, netizen, jangan dianggap nggak ngerti politik ya. Mereka kan sekarang tinggal baca di mana-mana sosial media, dengar pembicaraan langsung di masyarakat. Jadi keinginan berkuasa lagi, perpanjangan presiden tadi ya, awalnya kan ingin perpanjang masa jabatan 3 periode, gagal lalu perpanjang 2 atau 3 tahun. Walaupun katanya di situ legislatif diuntungkan, tapi saya nggak sepakat. Karena kedudukan kekuasaan itu harus dipilih rakyat sesuai konstitusi yang ada. Ya. Tapi yang saya sedih ada partai yang mendukung tiga periode itu ya, itu bingung juga, partai anak muda katanya. Nggak ada saya sebut di sini tadi ya, saya cukup ini ya, salut nih kok berani anak-anak muda. Loh kok ini partai malah mendukung 3 periode malah ingin merusak konstitusi yang ada. Nah ini nggak benar ya. Nah pertama-tama yakinkan itu. Kedua,
pemilu diyakinkan tidak ada intervensi dari kekuasaan. Aparat yang penyelenggara pemilu, aparat hukum, keamanan dan sebagainya yang terkait pemilu harus netral, ya. Dan di periode lalu Pak SBY sudah membuktikan 2014 tidak ada intervensi sama sekali, ya, sehingga terpilih seorang Pak Jokowi yang memimpin kita sampai hari ini. Jadi hal-hal yang teknis penyelenggaraan pemilu yang fair, yang adil dan bebas dan bertanggung jawab ini dijamin dulu oleh negara. Setelah ini dijamin, baru masyarakat jadi yakin, wah 2024, wah kita siap nih, bahwa Indonesia siap melakukan pemilu yang demokratis, lalu nggak ada sandiwara seolah-olah pemilu akan dilakukan, lalu ujung-ujungnya mengarah perpanjangan jabatan kekuasaan, bisa diyakinkan tidak ada, akan tertariklah seluruh masyarakat mengikuti pemilu yang ada, termasuk kaum milenial. Kaum milenial ini 40%, ya. Kalau negara bisa meyakinkan, mereka tidak akan jadi apatis ke dalam politik, ya. Kalau negara bisa yakinkan. Tapi kalau negaranya nggak bisa meyakinkan, apalagi kemarin ada musyawarah apa segala, saya dengar-dengar itu mau ada isu-isu perpanjang masa jabatan kekuasaan. Ya, arahnya kekuasaan presiden tentunya atau kekuasaan ya penguasa saat ini. Saya kira janganlah demikian, ya. Tidak ada kejadian yang gawat di negeri ini yang harus menunda pemilu lalu memperpanjang masa jabatan penguasa yang ada, nggak ada. Jadi jangan bercermin pada Cina, Xi Jinping yang diperpanjang, ataupun di Rusia Putin diperpanjang juga. Situasi di Indonesia nggak ada alasan untuk itu. Jadi mari kita patuh pada Undang-Undang Dasar 45, kita patuh pada konstitusi negara ini, sehingga proses demokrasi itu benar-benar berjalan dengan sebaik-baiknya, dan hukum ditegakkan dan demokrasi dijunjung tinggi. Baik. Mungkin demikian yang tambahan dari saya. Terima kasih Bang Didi Rawadi, politisi Demokrat, telah datang dan ngobrol bersama kami di Obras. Nah tadi obrolan saya, semoga ini bisa memberikan perspektif juga ya buat kita semua, bahwa jangan sampai kita apatis melihat dinamika-dinamika politik yang terjadi. Justru kita harus melek politik, kita harus tahu sebenarnya dinamika politik yang ada di tanah air ini seperti apa, sehingga kita bisa mengambil sikap mana pilihan politik kita yang baik. Dan tentu saja pilihan politik yang baik adalah pilihan politik yang tentu saja berjuang demi kepentingan rakyat. Sekali lagi terima kasih Bang Didi. Sama-sama, terima kasih. Thank you banget sudah hadir di Obras. Nanti kita undang-undang lagi nih teman-teman politisi Partai Demokrat yang lain yang bisa ngobrol lagi. Apalagi tadi ngomongin soal tadi tuh yang soal memperpanjang masa jabatan. Wah itu tuh kayaknya dibahas lagi, seru juga tuh. Itu menarik dibahas lagi. Menarik ya, nanti kita bahas lagi. Mendukung itu dipanggil juga. Oke, boleh. Lebih menarik jadi. Iya, boleh. Alasan dia apa kok perpanjang. Boleh, nanti kita undang lagi, benar-benar ini menarik. Tapi karena waktu kita terbatas, saya sudahi dulu. Kita jumpa lagi di obrolan rasional santai di Bahas Hingga Tuntas di episode selanjutnya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Terima kasih Bang. Sama-sama, Mas. Ya.